Pak Mulya silakan. Baik, Bapak Ibu, yang kita perhatikan ini adalah soal pilihan ganda yang otomatis dikoreksi langsung oleh sistem benar salahnya. Ya, benar salahnya nanti skornya berapa akan keluar. Nah, bagaimana dengan soal isai? Ya, soal isai, pertanyaan Pak Mulis tadi, soal isai karena itu kalimat terbuka Bapak Ibu. Tidak ada satu jawaban yang unik. Ya, sehingga sistem tidak bisa mengoreksinya secara otomatis. Kalau soal IC dengan jawaban yang panjang. Nah, untuk soal IC yang jawabannya panjang, maka koreksinya tetap manual. Ya, koreksinya tetap manual soal IC. Tetapi kalau soal IC-nya isian singkat saja Bapak Ibu, nah itu bisa dikoreksi oleh sistem. Caranya bagaimana? Ya, ini belum kita praktek mengisi ya. Saya ini aja. Saya buat soal IC ya. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, soal IC dengan jawaban panjang, paragraf, jawaban terbuka, itu oleh sistem tidak bisa dikoreksi. Ya, tidak bisa dikoreksi karena kalimat panjang Bapak Ibu itu kan pilihan jawabannya tidak unik. Tapi kalau soal IC-nya jawaban singkat, maka bisa dikoreksi memberikan alternatif jawaban. Contohnya ini. Apa misalnya ya? Mapel apa yang belum ya? Mapel PAI. Ya. Misalnya PKN ya. Ya. Inggris juga belum. Misalnya nih PKN apa misalnya? Kira-kira Sebutkan pertanyaannya jawaban singkat. Lambang negara Indonesia. Ini kan pertanyaan singkat Bapak Ibu. Short answer. Maka jawabannya itu disetting begini. Ya. Ya ini Pak, respon validasi. Reguler. Garuda. Dituliskan semua kemungkinan jawaban. Kadang mungkin ada yang nulis huruf besar semua. Garuda. Atau Garuda. Apalagi? Nah, mark all other answer as incorrect. Tulis Garuda. Ini kemungkinan jawabannya nih Bapak Ibu. Ya. Itu dia. Tadi mapel PKN. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Mau tanya nih. Ya ini dari Pak Mursalim SMA 1 Madapangga Pak. Mohon kalau ada yang mau bertanya, dikasih tanda dulu Bapak ya.
Oke. Ada klik raise hand. Raise Silakan hand. Pak. Hand, pojok kanan bawah. Yang mana ya? Ya Pak. Ada tulisan raise hand di partisipan paling bawah itu. Oh ya, ini ya. Klik, ya, iya, diklik. Oke. Klik, belum muncul. Sudah Pak? Raise hand, belum muncul. Raise hand. Ada di partisipan tuh, klik dulu, Oke. nanti daftar. Nah, oke, Pak Mursalin sudah muncul. Pak Mursalin, oke, sudah. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya Pak dari Mus? ya. Assalamualaikum Pak Mus. Sebentar. Halo Pak Mus? Ya. Sebentar, Bisa didengar tunggu Pak? dulu. Tunggu sebentar Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Oke. Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Mus. Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya adalah guru biologi. Bisa nggak kalau untuk kegiatan praktek untuk ditulis di Google Form? Misalnya ada kegiatan praktek, misalnya apa-apa yang dilakukan itu bisa nggak dilakukan ditulis atau dimasukkan di dalam Google Form? Itu yang Siap, pertama. Terus yang kedua, ya. Ya, terus lanjut Pak. Terus yang kedua Pak, kalau misalnya ada file-file yang dari Word, ya, kan ada soal-soal yang sudah dibelah dua itu Pak. Itu bisa di form builder Pak itu. Bisa Pak. Oh bisa Pak ya. Nah, catatannya begini Pak. Sudah Pak? Sudah Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yang pertama, bisa enggak langkah-langkah praktek itu dituliskan dalam Google Form? Bisa sekali Pak. Nanti ketika guru membuat bahan ajar misalnya ya, ketika guru membuat bahan ajar, maka ya contohkan aja Pak ini. Saya buat Google Form baru ya. Ya, misalnya sini praktek biologi ya. Ya. Misalnya praktek apa Bapak Ibu ya? Ya. Nah, pada bagian deskripsi inilah nanti di langkah-langkah prakteknya. Share screen Pak Mus. Oh iya ya, tadi keputus ya. Sorry. Ya, saya menjawab yang pertama, praktek biologi bisa nggak dituliskan dalam Google Form? Maksud Bapak langkah-langkahnya ya? Halo Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Mursalin, maksud Bapak langkah-langkahnya ya? Ya Pak. Nah, baik. Bisa Pak, pertama, misalnya Bapak lihat di Google Form di depan. Pak Mursalim dari salah satu Menepang. Ya, praktek apa misalnya Pak? Ya. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Catat di sini Pak. Pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, atau ini nggak usah Pak? Ya nggak usah, nggak apa-apa. Praktek biologi. Praktek biologi aja. Pada bagian deskripsi ini dituliskan ini praktek pertumbuhan dan perkembangan. Ya, udah di sini Pak. Langkah-langkah. Semua nanti dijelaskan di sini Pak. Yang ada di Word itu di copy aja di sini. Nah, nanti siswa akan membaca. Atau kalau tidak ingin menulis ini, bisa file itu dibuat gambar
Dibuat gambar langsung ditaruh di, Oh, dari Word. nah, file dari Word itu dibuat gambar. Langsung di copy Pak di Word. Boleh. Nah, jadi siswa membaca ini langkah-langkah praktikum. Langsung dikirim ke siswa. Bisa. Nah, itu untuk bahan ajar. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada Pak, sekarang anggap saja ini ulangannya, instrumennya sudah selesai kita buat. Kita akan kirimkan ke siswa kan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengirimkannya ke siswa? Ini. Cara mengirimkannya ke siswa ada dua macam Bapak Ibu. Pertama ada tombol send. Ya. Klik aja tombol send ini. Ya, tombol send. Kemudian ada pilihan. Ya. Dikirim ke email, dikirim melalui tautan atau ditautkan pada web dan sebagainya. Kita pilih yang tengah. Mungkin kalau email agak susah Bapak Ibu, tidak semua siswa punya email dan sebagainya. Kita klik aja yang tengah ini melalui link atau tautan. Nah, ini panjang ini Bapak Ibu. Panjang, maka pendekkan URL. Klik yang ini. Sempit. Nah, Short. aja ini shorten URL. Short. Nah, alamat inilah nanti yang akan dikirim ke siswa ini. Ya. Sehingga ini copy saja, thread. Sekarang saya kirimkan ke Bapak Ibu, mohon dijawab. Saya kirimkan melalui chatting. Mana ada chattingnya? WhatsApp. Ya. Nah, silakan itu diklik, diisi sembarangan aja Bapak Ibu, sambil kita praktek nanti bagaimana memunculkannya dalam Excel. Mungkin nanti dipilih, ada yang memilih matematika, ada yang memilih bahasa Inggris, ada yang memilih PKN dan sebagainya. Tokennya 1, 2, 3 ABC. Tokennya 1, 2, 3 ABC Bapak Ibu. Bisa dilihat di layar. Selamat mencoba Bapak Ibu. Nah, sudah ada satu orang. Nomor presensi ini apa yang harus diisi, Pak? Sembarang aja Pak. Nomor presensi itu nomor 1 sampai 100. Silakan dipilih.
Mohon salah satu berperan sebagai siswa mengambil mata pelajaran seni budaya. Mungkin Bapak yang tadi yang bertanya. Ya, nanti kita akan perhatikan bagaimana munculnya Iya, jawaban. Pak. Siap, siap. Ini sudah 2 orang, Bapak Ibu. Izin berapa tokennya tadi Pak Mus? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ABC. Halo, ya. Iya. Nah, kurang tahu Pak Anu. Belum dapat info ini. Oh, tahun kemarin ya, tapi tahun ini belum tahu. Belum. Belum. Saya belum dapat infonya. Mungkin teman-teman sudah. Nanti saya coba cek Pak. Saya. Salam. Lambang negaranya kok salah ya, Garuda ya? Apa tadi, Pak? Bisa muncul PPKN juga padahal saya pilih seni budaya tadi. Oh, belum saya set Pak itu. Belum saya set. Bentar. Ketika menjawab seni budaya, ini belum di set. Submit form. Coba balik sekarang Pak. Ya. Mana lagi tadi itu? Ya sudah. Sudah Pak ya? Ya. Oh, bisa langsung lihat skor ya? Ya, kita setting bisa lihat skor. Tapi kita di setting bisa lihat jawaban yang benar. Izin Pak Mus. Siap. Ini belum bisa ini. Saya sudah jawab burung Garuda ini. Di mata PPKN. Kembali Pak. Back Pak, back. Ulang lagi Pak, back. Kembali ya. Kembali aja Pak. Sudah. Agak cepat nih Bapak Ibu ya, 5 menit lagi. Nggak usah dipikir jawabannya Bapak.
Assalamualaikum. Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Ya, Pak Mursalin. Ya, Oh, Pak Assalamualaikum. Mursalin. Jadi Ya, Pak setelah Mursalin. gini Pak, ya saya memilih tadi mata pelajaran matematika, tapi Silakan, Pak. jawaban yang diperoleh ini setelah saya dikirim kembali ini ada jawaban bahasa Inggris, fisika juga ini Pak. Tadi saya memilih mata pelajaran matematik. Ya, terus? Ya, tapi yang dikirim juga ini ada bahasa Inggris, ada PKN, ada seni budaya juga. Tapi hitung Pak nilainya. Itu aja Pak. Pak, Assalamualaikum. Salam. Ya, tadi saya memilih mata pelajaran matematika. Ya, setelah saya jawab semua seksi. Tapi yang terkirim juga ada fisika, ada seni budaya, ada bahasa Inggris, Pak. Ada PKN. Betul Bang. Nanti yang keluar skornya itu Pak ya. Skornya 0 semua kan? Tapi nggak keluar skornya, Pak. Ya, karena Bapak tidak menjawabnya kan? Oh, nggih. Oh ya. Berarti hanya matematika aja, Pak ya? Oh, hanya matematika. Nah, ini sekaligus untuk menjadi peringatan kita Bapak Ibu bahwa ketika mapel-mapel itu digabung dalam satu Google Form, pada prinsipnya itu bisa. Nah, tetapi ketika itu diujikan pada hari yang berbeda, ya, pada hari yang berbeda, maka skor yang muncul adalah skor yang dijawab. Misalnya Bapak menjawab skor matematika, soal matematika, maka nanti yang muncul hanya matematikanya. PKN dan tidak akan muncul nilainya, tetapi terlapor ya, benar. Dia terlapor, tapi skornya itu tidak keluar. Kan? Nah, tinggal Bapak Ibu nanti mempertimbangkan kira-kira ini efektif apa tidak. Oh ya, ya Pak, ya Pak. Bagus apa tidak. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya antar mapel itu dipisah saja. Setiap guru membuat sendiri. Ya, supaya tidak terlapor Pak ya. Betul, supaya tidak terlapor. Ya, benar ya. Dan guru terima kasih Pak Mus. Baik, saya kira 19 orang tidak apa-apa Bapak Ibu mengirimnya. Masih Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Masih. Oke. Nah, di bagian atas itu ada pertanyaan, question, ada respons. Yang ini berisi master dari instrumen yang kita buat. Sementara responsis ini adalah laporan berapa orang yang telah menjawab. Ini tertulis 20 orang.
Nah, jika kita ingin mengetahui secara detail jawabannya, maka klik ini. Sehingga akan muncul ada summary, ringkasan, ada detail setiap pertanyaan, ada detail setiap siswa yang menjawab. Kalau ini ringkasannya nih Bapak Ibu. Ini ada 20 orang yang sudah menjawab. Namanya ini. Kelasnya IPA 1 dan ini. Ini ringkasannya nih Bapak Ibu. Ya, laporannya. Jika kita ingin melihat setiap pertanyaan, nah ini pertanyaan 1 kan token, pertanyaan kedua nama, pertanyaan ketiga 4 dan kita ingin melihat setiap individu, klik ini. Nah, sekarang karena ini adalah teks, Bapak Ibu, ini adalah ini adalah soal ulangan harian. Tentu saja kan kita membutuhkan file Excel-nya. Cara membuatnya pada bagian ini klik respon sudah. Lalu pada bagian pojok kanan itu ada lambang Excel ya, salib berwarna hijau ini Bapak Ibu. Nah, ini diklik saja. Nah ini, yang warna hijau ini diklik saja. Ya, diklik. Ya, ada pilihan buat spreadsheet baru, nama spreadsheet-nya ulangan harian, atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Ya. Kita pilih yang atas saja Bapak Ibu, kita buat yang baru. Create new spreadsheet. Buat yang baru, create atau buat. Sudah ya? Nanti langsung muncul file Excel. Secara otomatis semua tadi yang menjawab itu muncul ini dalam bentuk file Excel. Tinggal kita olah. Ya. Saya jelaskan Bapak Ibu, di sebelah kiri ini namanya timestamp. Timestamp itu menunjukkan tanggal, hari, waktu, jam, menit, detik. Peserta itu mengirimkan jawaban, siswa mengirimkan jawaban. Nah, biasanya timestamp ini dimanfaatkan pada saat penerimaan siswa baru yang membutuhkan keputusan. Misalnya ada 2 siswa prestasinya sama, jarak rumahnya sama, berdasarkan zonasi dan sebagainya. Tetapi karena keterbatasan kuota harus diputuskan siapa yang akan diterima oleh sekolah. Salah satu pembuat keputusan dengan berdasarkan ini. Waktu mengirimkan ini, ya, timestamp ini. Ya. Siapa yang duluan masuk itulah yang dikirim. Ternyata semuanya dari segala kriteria semuanya diterima. Tapi harus memutuskan 1 atau 2 orang, maka lihatlah timestamp ini. Siapa yang masuk mendaftar duluan dialah yang akan diterima. Misalnya. Nah, pada bagian atas ini Bapak Ibu, bagian atas ini adalah judul dari semua pertanyaan yang kita buat. Bapak lihat tadi kan, token, nama, kelas, nomor presensi, mata pelajaran, tanggal tesnya, nilai, ini sudah soal, matematika yang pertama, dan seterusnya. Oke, ada 2 kolom tambahan ini Bapak Ibu. Kalau bukan tipe quiz, maka kolom tambahannya hanya 1, yaitu timestamp. Kalau tipenya quiz, kolom tambahannya ada 2, yaitu skor. Nah, ini dia otomatis diskor oleh sistem. Pak Ibu Nur Komalasari, ya, nilainya 15 dari 55. Ya, Pak Muhammad Asri nilainya 5 dari 55. Ini kan nilai skor maksimalnya 55. Ya.
Karena ini kita mencampur semua mata pelajaran, maka yang 000 bagian kanan ini ya, ya. Oke, nah yang ini ada alamat Bapak Ibu. Alamat ini muncul untuk pertanyaan yang meminta untuk mengirimkan file. Yang meminta untuk mengirimkan file, maka muncullah ini. Ya. TV. Nah, ini ayam. Begitu dia Bapak Ibu file Excel-nya. Nah, di drive kita file-file ini, yang ini Bapak Ibu, yang punya alamat link ini, ya, yang punya alamat ini file, dia akan tersimpan dalam Google Drive. Silakan Bapak Ibu lihat yang saya punya ini. Ya. Langsung dia ada folder tersendiri untuk menyimpan file. Ya. Kalau ada soal yang meminta mengirimkan file, ya, maka nanti ya, bentar Bapak Ibu, ini internetnya. Nah, maka nanti akan tersimpan dalam folder sendiri ini. Ya. Ini Pak. Kalau di sini dia dalam bentuk alamat ini. Filenya di mana? Filenya ada di sini. Bapak Ibu bisa buka ini. Ya, ini cantik sekali ayamnya yang dikirim. Jadi ngoreksinya di sini Pak, di folder. Ya. Di sini juga bisa dibuka, tapi nanti dia nge-link ke internet. Ya. Terbuka sendiri di internet. Nah, ini TV yang di copy. Nah. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, yang ini kan online ini Bapak Ibu. Tentu saja kita tidak akan bekerja sepenuhnya di online. Bagaimana caranya supaya Excel ini bisa kita pindahkan ke dalam laptop? Caranya ada file, kemudian ini download atau unduh. Ulang ya, memindahkan file Excel yang online ini supaya nanti bisa kita olah-olah. Maka file, unduh, download, pilih Microsoft Excel. Nah, tinggal disimpan saja di mana Pak? Ulangan harian. Ini sedang mengunduh. Ini sudah masuk nih Bapak Ibu. Filenya sudah ada di laptop saya, ulangan harian. Ya. Dan seterusnya. Nah, aduh. Demikian Bapak Ibu, secara singkat
lumayan hampir 3,5 jam untuk membahas Google Form ini secara maraton Bapak Ibu, mulai dari pembuatan sampai pengiriman, kemudian kita mengambil datanya dalam bentuk Excel. Sedikit Pak Mus. Boleh, banyak boleh Pak. Silakan para Piki. Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Ya Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Kalau Pak, kalau skornya itu atau poinnya itu bisa nggak dirubah dalam bentuk nilai Pak? Artinya itu misalnya dalam bentuk bukan dalam bentuk poin ya atau skor, tapi dalam bentuk nilai langsung. Itu aja Pak. Oke. Bapak Ibu, yang muncul di Excel ini adalah skor dia Bapak Ibu. Pak. Skor 15 dari 55. Nah, kalau kita ingin ubah menjadi nilai, kita harus melakukannya secara manual Bapak Ibu. Nah, secara manual di Excel yang sudah kita unduh tadi. Ya, dilakukan di sini Pak. Dilakukan di mana dia? Ya, dilakukan kita tambahkan satu kolom di sini nilai, ya ambil aja 15 bagi 55 kalau yang dibuat nilainya. Harus dilakukan secara manual Pak. Karena kalau di Google Form itu dia menyetingnya skor aja. Ya, skor 15 dari skor maksimal berapa? 15 dari 55. Berarti nilainya 15 bagi 55 kali 100 kan begitu kan Pak nilainya. Nah itu dibuat manual kalau itu Pak nilainya. Sama nanti dengan ini Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu akan belajar ke Google Classroom. Nah sekalian menjawab pertanyaan yang kemarin, bagaimana memindahkan nilai. Ketika menggunakan kuis Google Form yang akan ditumpangkan ke Google Classroom juga akan dilakukan secara manual begini. Yang dilakukan oleh sistem ini hanya mengoreksinya Pak, hanya mengoreksinya secara otomatis. Ya, langsung keluar skornya. Skornya 15, skor maksimalnya 55. Berarti nilainya 15 bagi 55 kali 100 itu nilainya. Nah, untuk membuatnya seperti itu kita melakukannya secara manual. Ditambahkan di kolom Excel-nya aja, Pak. Ya. Yang ini. Karena ini kan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk nilai skor saja. Jadi tambahkan satu kolom. Ya. Tinggal kalau sudah Excel kan pakai rumus saja Pak ini. Ini 15 per 55. 15 saja ini. Sama dengannya belum. Ini oh enggak bisa dia. Sama dengan di depannya, Pak. 15 bagi 55 kali 100. Dengan nilainya, oh sebentar, ini belum di format sel mana dia? Oh ini. Aduh, sabar Bapak Bu, ini internetnya juga lelet. Kita format menjadi number aja. Nah, ini. Dengan 5 bagi 55 kali 100. Di drag aja dari atas, Pak, supaya langsung selesai. Oke.
Nggak bisa dia. Ini karena ini manual ini. Ya, ini mah. Ya, 9. Ini 15 atau 55 teks. Nggak bisa dia. Di manual memang Bapak Ibu. Skornya 15, 5, 20, dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga pertanyaan kemarin di survei, bagaimana mengubah background. Ya. Bagaimana mengubah background. Background itu mungkin maksudnya warna ya. Ya, ini warna pemberian dari Google Form adalah warna ungu, Bapak Ibu. Untuk mengubah warnanya menjadi warna selain ungu ini ada pilihan customize them, ya. Temanya ini Bapak Ibu, tema ini warna ini bisa kita ubah, klik ini. Oke. Nah, ini pilihan warnanya, tinggal dipilih, ya langsung berubah warnanya. Ya. Nanti dia backgroundnya akan menyesuaikan ini. Ya. Mungkin pilihan warnanya tidak ada yang ini Bapak Ibu sukai, tinggal ditambahkan aja ini. Dan seterusnya. Terus hurufnya bisa diubah, ada pilihannya ini basic, dekoratif, formal, playful. Yang formal ini rubah. Yang lucu-lucuan begini. Biasanya sih otomatisnya ini basic ini Bapak Ibu. Atau formal. Ya. Terus mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan logo sekolah di atas. Ya, ingin menambahkan logo sekolah di sini. Cara menambahkannya berbeda dengan kalau membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan, menambahkan gambar dari sini kan Bapak Ibu. Ya, atau langsung di sini gambar atau insert gambar. Tapi kalau membuat logo, menambahkan gambarnya melalui ini. Ya, saya ulang, untuk menambahkan logo di sini, ambil dari sini. Nah, pilih choose image, pilih gambar. Ada gambar yang sudah disediakan oleh Google Form, tinggal dipilih sesuai dengan tema Bapak Ibu, bekerja di sekolah, pilihannya ini. Nah, ada macam-macam pilihan. Mungkin tentang makanan, ini. Nah, tapi karena ini tentang logo, ambil aja upload Bapak Ibu. Upload, ambil dari komputer atau laptop. Ya, saya ambil, mudahan ada logo LPMP. Nah, ini ada pop LPMP. Bapak Ibu bisa menambahkan logo sekolahnya. Ya, ini tampilannya. Usahakan ini digeser ke kiri. Ya, jangan digeser ke kanan Bapak Ibu. Kalau ke kanan nanti kepotong. Yang digeser ke kiri. Dan selesai. Nah, langsung dia muncul logo di bagian atas. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau ini kuis, Bapak Ibu mungkin ingin mengacak soalnya ya. Ya, mungkin ingin mengacak soalnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ketika mengacak soal, saya ulang, ketika mengacak soal, kemudian di dalam kuis itu kan ada identitas siswa.
Saya akan berikan contoh dengan ini dulu. Biar ada pembanding. Oh, bukan. Sebentar, latihan. Saya carikan soal yang belum dipecah-pecah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ketika kita ingin mengacak soal Bapak Ibu bandingkan soal ini dalam satu halaman ini Bapak Ibu, dengan soal yang baru saja kita buat. Aduh, lama sekali. Dengan soal yang baru saja kita buat, sudah kita pecah-pecah dia Bapak Ibu dengan halaman-halaman. Ya. Sementara yang ini soalnya dalam satu halaman. Nah, kalau kita acak soalnya, acak, ya ini ya, acak soal, shuffle question order ya, mengubah urutan soal, mengacak urutan soal, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nah, ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini token nama kelas. Setelah diacak, dia menjadi, coba, harusnya kan di atas itu token nama kelas, Bapak Ibu. Ternyata namanya ada di bawah, kelasnya ada di tengah ini. Namanya malah berada di bawah. Ya. Jadi dia ikut mengacak administrasi siswa. Sementara sebenarnya yang ingin kita acak hanya soalnya kan Bapak Ibu. Supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi, hal ini tidak terjadi lagi, maka ketika Bapak Ibu mengacak soal itu harus dibuat terpisah dengan identitas siswa. Jadi dibuat halaman-halaman. Nah, contohnya ini kan halaman 1 berisi token. Halaman 2 identitas siswa. Ya. Nah, baru halaman 3 berisi soal. Kalau Bapak Ibu kita campur soal dengan identitas siswa, nanti identitas siswanya akan ikut teracak, jadi tidak bagus kelihatannya. Seperti yang ini tadi, ini kan diacak, token, terus siswanya nama kelas berada di bawah, nama berada di bawah. Ini kan tidak bagus ya. Nah, jadi harus dipisah dia Bapak Ibu, dibuat menjadi halaman-halaman. Soal berbeda dengan identitas siswa. Nah, cara mengacaknya, klik setting, cancel dulu. Klik setting, baru presentasi. Ini Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya shuffle question order atau bahasa Indonesianya acak urutan pertanyaan. Bapak Ibu klik ini, thread, save. Ya. Untuk diketahui Bapak Ibu, pengacakan itu hanya terjadi pada saat soal itu dijawab oleh siswa. Tetapi urutan soal tidak akan berubah pada Excel. Ya. Dia akan tetap seperti ini. Ya. Urutannya tetap berdasarkan master yang kita buat. Ya. Ya, kita cek nih Bapak Ibu coba. Nah, token ini dia tidak ikut teracak. Ya. Nah, halaman 2 dia teracak Bapak Ibu. Coba kita lihat. Aslinya di master, tanggal itu kan pada bagian akhir. Di sini teracak loncat ke atas. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Pengacakannya hanya terjadi pada saat soal ini dibaca oleh siswa. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk menghindari kecurangan, cheating. Ya. Cheating antar siswa itu tidak terjadi. Bahwa siswa yang A nomor 1-nya bukan nomor
satu yang berada di siswa yang B. Tetapi sebenarnya urutan soal asli tidak akan berubah. Ya, di Excel itu tetap akan muncul urutan soalnya seperti ini. Ya, di Excel itu tetap nama dulu, kelas, nomor, dan seterusnya. Tapi dalam pengacakan ini teracak. Dan acaknya hanya terjadi di halaman ini, Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan bercampur dengan jawaban pada pertanyaan soal. Nah ini, dia hanya mengacak di dalam saja Bapak Ibu. Di dalam halaman itu tidak menyebabkan perubahan urutan pada aslinya atau di Excel. Kemudian karena sudah kita pecah menjadi halaman-halaman, pengacakannya tidak akan mempengaruhi halaman yang lain. Ya. Nah, terakhir yang kedua, tadi terakhir yang pertama, ada juga pertanyaan bagaimana cara menentukan batas waktu. Kalau ulangan harian kan, ulangan itu ada batas waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Lagi-lagi Bapak Ibu, di Google Form, kita membutuhkan pengaya Bapak Ibu, add-on. Ya, Bapak Ibu nanti add-on, nama pengayanya ini, form limiter Bapak Ibu. Bapak cari nanti form limiter. Ya, form limiter. Saya cek lagi. Nah, diketik aja di sini. Nama pengayanya form limiter ya ini. Form limiter ya. Ya ini Pak. Ya. Ada beberapa sih Bapak Ibu form pembatas itu. Kita pakai ini aja form limiter. Nanti diklik. Kebetulan saya sudah install Bapak Ibu. Nah, kalau nanti di sini tulisannya install Bapak Ibu install, nanti di iya aja, di oke-okein aja. Karena saya sudah uninstall, maaf saya sudah install, nanti tulisannya di sini install. Prakteknya bagaimana? Ini prakteknya form limiter ini kita untuk membatasi instrumen itu dijawab dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atau waktu atau jumlah peserta. Pembatas form. Kenapa dia? Ya, set. Ini dah Bapak Ibu. Set limit. Ya. Pembatasnya apa ya? Pembatasnya ada waktu, ada tanggal, ada jumlah respon, ada special value. Karena ini adalah misalnya untuk ulangan harian, maka pembatasnya adalah waktu dan tanggal. Ya. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 4. Lalu jam berapa? Ya. Jam 2 misalnya. 00. Ya. Maka instrumen ini akan tertutup pada pukul 14.20 nanti Bapak Ibu.
hanya bisa menentukan jam penutupannya. Ya, tidak bisa menentukan jam mulai, hanya bisa menentukan jam penutupan. Nah, biasanya kalau jam mulai kita yang menentukan, Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu, tinggal waktunya sampai jam 12. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup, dan akan saya kirimkan beberapa video tutorial untuk memperdalam, Bapak Ibu. Bisa dilihat nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rapiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 5 menit kalau ada tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mus Mulyadi, Bapak Ibu, tidak terasa sekarang sudah jam 12 ya, kurang 5 menit. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara pembukaan pengarahan dari Bapak Kepala LPMP NTB. Mohon Bapak Ibu jangan beranjak dari Zoom ini, karena sebentar lagi Bapak Kepala mungkin hadir di tengah-tengah kita untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Mus Mulyadi, kita masih ada sisa waktu 7 jam lagi ya terkait dengan Google Form ini via chat. Jadi kalau ada pertanyaan nantinya, Bapak Ibu bisa menanyakan lewat WA Group chat, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Jadi untuk sisa waktu yang tinggal 3 menit ini mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab. Nanti kita beri ruang nanti di via WA Group ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir mungkin dari Pak Mus ada closing statement untuk yang materi terkait dengan Google Form tadi, mulai dari pemanfaatan Google Form dan sampai dengan mengirim link ke siswa. Mungkin sebagai penutupnya Pak Mus. Baik, Bapak Ibu, untuk Google Form ini memang tidak cukup hanya 3 jam. Ya, kita diburu nih Bapak Ibu, diburu waktu. Paling enggak idealnya memang 3 kali vikuan, tapi nanti akan diperdalam melalui chat. Dan Bapak Ibu perlu latihan Bapak Ibu ya, perlu latihan. Nanti ada tugas yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu melalui chat WA chat, dan tugasnya dikirim melalui Google Form juga. Jadi sekalian kita praktik Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengirimkan tugas, bagaimana siswa mengirimkan tugas, dan bagaimana Bapak Ibu memeriksanya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Google Form basicnya yang dasar adalah Bapak Ibu 7 hal ini. 7 hal ini Bapak Ibu selesai. Adapun yang berkaitan dengan pengaya atau add-on itu hasil eksplorasi Bapak Ibu. Ya, bisa ditambah. Ketika Bapak Ibu sudah menguasai 7 hal ini, insya Allah Google Form itu akan sangat. Kalau konfirmasi. Dan tentu saja Bapak Ibu harus berkali-kali membuat instrumen. Nanti akan muncul ide-ide pemanfaatan Google Form untuk pengumpulan data pada bidang pendidikan. Misalnya nanti Bapak Ibu coba membuat jurnal harian untuk guru, misalnya. Jurnal harian untuk guru. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menggunakan jurnal harian itu untuk melakukan supervisi kehadiran guru, materi yang diajarkan, siswa yang hadir apa, proses pembelajaran seperti apa, dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih ya, dengan kendala internet yang seperti ini. Ya, tidak ada orang yang mahir tanpa berlatih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.